ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita lanjutkan ringkasan syarah kitab Arba'in Nawawi. Kita masih membahas hadis nomor 2 di dalam kitab Arba'in, dan pembahasannya kita bagi menjadi 6 atau 7 bagian, dan kita sedang membahas bagian yang kedua, yaitu hadis yang berbicara tentang Islam. Dalam hal ini kita sudah membahas 2 bahasan pokok, yaitu tentang pengertian Islam secara harfiah, ya, dan hafal, minimal ini hafal lah ya. Yang kedua, pengertian Islam secara bahasa. Nah, yang terakhir yang kita bahas adalah pengertian Islam menurut istilah atau secara istilah, secara terminologi atau secara syar'i. Nah, saya tegaskan sekali lagi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail, ini supaya tidak salah paham. Ya, secara istilah ini, ya, pembahasan atau penjelasan Islam secara istilah itu, Islam memiliki 2 makna. Makna secara umum dan makna secara khusus. Ya, saya ulangi lagi nih, jangan sampai keliru. Ya, kita bawakan dalil-dalilnya dan penjelasan dari para ulama. Jadi Islam secara umum dan Islam secara khusus. Apa sih yang dimaksud Islam secara umum? Jadi Islam secara umum adalah al-istislam lillah bittiba'i risalihi fi kulli hin. Ya, yaitu berserah diri, istislam, ya, atau al-inqiyad, ketundukan, berserah diri, istislam kepada Allah semata dengan mengikuti risalahnya atau rasulnya, ya, bittiba'i risalihi atau bittiba'i rasulihi, risalahnya atau utusannya. Kalau risalahnya berarti Al-Quran, kalau rasulnya berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi kulli hin, di dalam setiap zaman, ya, di dalam setiap zaman. Jadi berbagai zaman, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, ya seperti sekarang kita ini, ya, itu agama Islam senantiasa ada. Ya, dimulai dari awal penciptaan manusia sampai akhir zaman, Allah menggunakan apa namanya, aturan yang satu. Jadi sejak Allah menciptakan manusia dan jin, itu Allah menciptakan satu aturan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada aku saja, bukan menyembah kepada yang lain. Maka ada yang menafsirkan illa liya'buduni, artinya illa liwahiduni, kecuali untuk mentauhidkan kepada aku saja. Nah, dari sini jelas menandakan bahwa semua zaman, ya, baik dari zaman mulai Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, maka, ya, ajarannya Allah itu adalah satu. Itu ajaran tauhid atau ajaran Islam. Nah, dalam hal ini artinya Islam dalam makna umum ini adalah agama seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul. Sehingga setiap manusia yang beriman kepada nabi dan rasul yang diutus adalah muslim. Semua manusia siapapun dia, bagaimanapun, kapanpun zamannya, yang beriman kepada Nabi dan Rasul yang Allah utus itu berarti orang itu namanya Muslim. Pengikutnya Nabi dan Rasul itu namanya Muslim. Yahudi yang taat kepada Nabi Musa alaihissalam di zaman itu disebutnya Muslim. Nasrani yang taat kepada Nabi Isa alaihissalam di zaman itu juga disebutnya Muslim. Karena inti agama mereka sama dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhya ilaihi
Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ini ada kalimat fa'buduni. Wa ma arsalna, dan tidaklah aku mengutus min qablika, dari sebelum Muhammad, mir rasul, dari utusan, tidaklah aku utus seorang utusan sebelummu Muhammad, ila nuhi ilai, kecuali aku wahyukan kepadanya, aku pesankan kepadanya, aku tugaskan kepadanya agar dia berdakwah yang isi dakwanya adalah annahu, bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak illa ana, kecuali hanya saya. Oleh karena itu, fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Jangan menyembah yang lain. Karena satu-satunya Tuhan hanya aku. Satu-satunya Tuhan yang hak hanya aku. Yang lain Tuhan batil. Ya, Tuhan batil. Kenapa dikatakan Tuhan batil? Sudah pernah kita jelaskan panjang lebar ya, mulai dari awal surat An-Nas. Buktinya Tuhan yang hak dengan yang Tuhan yang batil itu, ya, dari situ bisa clear. Qul a'udzu birabbin nas, Robnya manusia, malikin nas, maliknya manusia, baru dia ilah inas, sesembahannya manusia. Itulah makanya Allah berhak disembah, karena beliaulah dan dialah Robnya manusia. Ya, sang pencipta yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur, ya, yang memiliki manusia, maka dia berhak disembah. Sedangkan sesembahan-sesembahan yang lain, ya, tidak mampu menciptakan apapun, tidak mampu memberikan rezeki kepada siapapun, tidak mampu bahkan mengurus dirinya sendiri, perlu bantuan orang lain, maka tidak layak dijadikan sesembahan. Ya, tidak layak dijadikan Tuhan, gitu ya. Makanya di sini la ilaha illa ana fa'buduni. Kemudian Allah Ta'ala juga mengabarkan di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 64, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, katakanlah Muhammad, ya, wahai ahli kitab. Ya, ahli kitab yang mukhatabnya dipanggil di sini, didakwai di sini, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Kemarilah, ta'alau, kemarilah, ya, ila kalimatin, kepada sebuah kalimat, menuju sebuah kalimat, suatu kalimat sawain yang sama, bainana wa bainakum, di antara kita bersama, di antara kami dan di antara kalian. Ada kalimat yang sama dari dulu sampai sekarang, itu sama. Makanya dibilang agama samawi itu, siapapun rasulnya, kapanpun zamannya, itu sama. Karena di mana bentuk kesamaannya? Di kalimat yang ini. Apa itu? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Itu. Kalimatnya sama dari dulu ini. Allah na'budu, ya, agar kita atau kami tidak menyembah, tidak boleh menyembah, ya, kita tidak boleh menyembah ilallah, kecuali selain hanya kepada Allah. Wala nusyrika, dan kita tidak boleh menyekutukan bi, kepada Allah, syai'an, pada apapun. Ya, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Begitu juga tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain arbaban min dunillah, ya, menjadikan Tuhan, ya, Tuhan selainnya Allah. Nggak boleh kita mempertuhankan, ya, makhluk, mempertuhankan selain Allah, itu tidak boleh. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukan dan kehebatannya, ya, tidak berhak, tidak layak menjadi Tuhan. Ya. Karena semua kehebatan makhluk bersumber dari Sang Tuhan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang berhak, ya, tidak boleh sebagian kita dengan sebagian yang lain itu menjadikan Tuhan.
Nah, inilah kalimat yang sama. Oleh karena fa in tawallau, kalau mereka atau kalau kalian berpaling, faqulu, maka berkatalah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah ya, kepada mereka, Ishhadu bi anna muslimin. Ishhadu, bersaksilah, saksikanlah kalian bi anna, bahwa sesungguhnya kami muslimuna, orang-orang yang Islam. Ai al istis. Saksikanlah bahwa kami orang-orang yang istislam. Apa itu yang istislam? Berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini Allah tegaskan di dalam firman-Firman-Nya bahwa agama mereka dengan agama kita yaitu sama-sama agama samawi, bersumber dengan sumber yang sama, ya, dengan usul yang sama. Dengan apa usul itu? Dengan pokok ajaran yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyirul anbiya ikhwatun li'allat." Ya. Dinuna wahidun. Kami, ya, golongan para nabi ini adalah ikhwatun li'illat, ya, saudara seayah. Kalau di hadis yang lain, ya, saudara seayah namun ibunya berbeda-beda. Nah, agama kami itu satu. Artinya bagaimana? Satu ayah beda, ibunya beda-beda. Ajaran pokoknya sama, sedangkan syariatnya berbeda-beda. Ada yang satu lain dihalalkan, ya, di ajaran yang satunya lagi dibolehkan pada tahap-tahap tertentu. Zaman dulu puasa ya seharian, malam tidak boleh bersetubuh dengan pasangannya. Jadi haram. Di zaman Rasulullah malamnya boleh, ya, boleh suami istri. Contohnya itu. Ya, di zaman dulu ya apa namanya, lemaknya onta atau punuknya onta itu haram. Di zaman Rasulullah diperbolehkan dan lain sebagainya. Ya. Jadi syariatnya berbeda-beda. Itu maksud. Ibunya beda-beda tapi bapaknya satu. Pokoknya, usulnya, ya, ajaran pokoknya satu. Apa itu ajaran pokoknya? Yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik itu secara umum, itu yang dimaksud, ya. Adapun makna Islam secara khusus adalah, ya, ala risalatihil nabi al-khatami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tibai syariatihi, yaitu ajaran, ya, agama, ya, yang dibawa oleh penutupnya para nabi, nabi yang menjadi penutup, yang itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tibai syariati, dan mengikuti ajaran syariat. Ya. Inilah makna Islam secara khusus. Sehingga Islam dalam makna khusus adalah agama yang dianut oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, agama yang dianut oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna Islam secara khusus, yaitu setiap orang yang beriman setelah pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul sampai hari kiamat. Ya, itu makna Islam secara khusus. Nah, namun di zaman ini, ya, ini harus dipahami nih. Tidak boleh tuh seseorang yang beribadah kepada Allah kecuali, ya, bolehnya beribadah kepada Allah itu melalui syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun sama-sama Islamnya, ya, tapi syariat itu berganti-ganti. Maka syariat yang terakhir itulah yang harus dianut, ya, sebagai kesempurnaan syariat sebelumnya. Ya. Entah itu menggunakan agama samawi lainnya seperti Yahudi Nasrani atau menggunakan ajaran lain. Pokoknya harus untuk syariat mengikuti tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, ya, di dalam hadis Sahih Muslim, walazi nafsi bi Muhammadin
walazi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang dirinya Muhammad di tangannya, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hazil ummah, tidaklah ya mendengar tentang saya, ya, mendengar kehadiran saya, mendengar ajaran saya. Siapa? Ahadun min hadil ummah. Satu orang pun, seseorang pun dari umat ini. Artinya semua orang, siapapun dia. Yahudiyun wala Nasroniyun. Baik itu Yahudi kek, Nasrani kek. Kalau mendengar ajaran saya, dimanapun mereka berada, ya, tsumma yamutu, kemudian dia mati walam yu'min, dan dia belum beriman sama sekali billazi ursiltu bihi, dengan sesuatu yang aku diturunkan, diutus, yang aku diutus dengan membawanya, ila kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Ya. Jadi siapapun dia, baik Islam Yahudi, Islam Nasrani, ya, kalau sudah menjumpai ajarannya Nabi Muhammad SAW, syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka harus mengikuti syariat Muhammad SAW. Kalau tidak, maka dia menjadi pemuda. Ini wajibnya mengikuti syariat Rasulullah SAW. Bahkan, andai masih ada Nabi atau Rasul yang hidup di zaman umat Muhammad SAW, maka harus menjadi pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Seandainya ya masih ada. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat Ahmad dengan derajat hadis yang hasan, "Lau kana Musa hayyan baina azhurikum." Seandainya Musa itu ada, hidup di tengah-tengah kalian, ma halalahu illa ayattabi'ani. Ya, maka tidak halal baginya kecuali mengikuti ajaranku. Wajib harus mengikuti syariat saya. Coba bayangkan. Ya, jika Nabi Musa saja yang termasuk ulul azmi wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya, demikian hukum yang berlaku pada beliau jika masih hidup di akhir zaman ini, lantas bagaimana yang bukan Nabi, yang bukan ulul azmi? Tentu lebih haram lagi dia beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Cocok banget tuh buat dipakai khutbah Jumat Pak Sularman. Baik. Di dalam Al-Quran, ya, Allah menceritakan tentang perjanjian, ya, yang disampaikan kepada para nabi. Andai di tengah-tengah mereka itu hadir Rasulullah SAW, ya, maka mereka akan tunduk dan mengikuti ajaran Muhammad SAW dan meninggalkan ajaran yang mereka bawa. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 81, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ya, dan ingatlah ketika itu, tatkala akhadallahu, Allah mengambil mitsaqan nabiyyin, janjinya, ya, para nabi. Allah tarik, Allah bikin perjanjian dengan para nabi, yaitu lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ya, tatkala aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Ini kamu udah saya kasih kitab A, ya, hikmah A, B, C, dan lain sebagainya. Ada yang dikasih kitab Taurat, ada yang dikasih kitab Jabur, ada yang dikasih kitab Injil. Semua ini saya kasih oleh Allah para nabi dan rasul itu. Lah, summa ja'akum rasulun. Kemudian datang kepada kalian rasulun, seorang rasul musaddiqun yang membenarkan lima ma'akum, pada apa-apa yang ada beserta kalian. Membenarkan, menyambung, ya, menyempurnakan kitab dan hikmah yang ada di sisi kalian itu. Apa janjinya? Apa perjanjiannya? La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Ingat-ingat nih, ya, janjinya, sumpahnya, kalian wajib, ya, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Artinya kalau nanti sampai kedatangan Muhammad, kalian wajib beriman dan wajib menolong. Ya, kalau kedatangan Rasul, di sisi kita membawa risalah, kita wajib menolongnya.
kita wajib beriman kepadanya dan menolong ya tugas-tugasnya. Ya. Termasuk turunan-turunannya Rasulullah, punya pewaris para ulama, ya para dai yang mengajarkan al-haq, kebenaran, menunjukkan kebenaran, maka kita masyarakat yang ada di tengah-tengahnya wajib beriman dan menolong ya dakwahnya. Siapapun dia, ya penerusnya para nabi yang dia mendakwahkan ajaran Rasulullah SAW, kita wajib menolongnya, beriman dan menolongnya supaya ajaran ini tetap ya eksistensinya tetap ada sampai akhir zaman. Ya. Kemudian qala Allah berfirman, ya, aqrartum, apakah telah ikrar kalian, setuju nggak? Wa aqtum, dan mengambil kalian ala dalikum isri, ya, atas perjanjian itu denganku. Ya, oke nggak? Kalau mereka menjawab aqrarna, oke, saya berikrar, saya setuju, saya siap mengikrarkannya, saya berjanji. Maka kalau Allah berfirman, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Enggak main-main Allah langsung ya. Kata Allah, kalau begitu bersaksilah ya. Hai kalian para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kalian. Langsung Allah yang menyaksikan janjinya, sumpahnya, sumpah jabatan ya, para nabi dan rasul tersebut. Ini menandakan bahwa Islam sekali lagi terbagi menjadi dua secara makna umum dan khusus. Nah, makna yang umum adalah semua ajaran-ajaran, pokok ajaran ya yang Allah turunkan kepada para nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Sedangkan makna secara khusus adalah ajaran, pokok ajaran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada kaidah penting di sini, apapun agama samawinya, ketika Rasulullah SAW sudah terutus, maka dia wajib mengikuti syariat Muhammad Rasulullah SAW dan ikut menolong perjuangannya, dakwahnya. Demikian, saya rasa sudah cukup paham ya. Nanti selanjutnya yang ajaran secara khusus ini, Islam secara khusus ini, kita akan bahas detailnya lagi. Ya, lebih detail lagi. Yang kemarin sudah kita bahas sampai 3 poin. Saya rasa cukup sekian dari sini.